Perkenalkan, saya Hafidah, salah satu guru di Madrasah Aliyah Al-Furqan Cenggu Belo Bima. Hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas ujian kinerja UKIN PPG Daljab 3 tahun 2023 untuk mata pelajaran Akidah Akhlak. Saya mahasiswa PPG LPTK di EAIN Metro Lampung. Demikian perkenalan saya. Yuk simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di pembelajaran akidah akhlak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada kepala ketua kelasnya untuk membuka pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya, hari ini Ibu akan absen. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah, hari ini hadir semua. Dan Ibu minta kepada kalian untuk memeriksa tempat duduknya, samping kiri dan kanan. Kalau ada sampah, tolong diambil. Ya, terima kasih. Ibu akan membagikan soal. Kalian mengerjakan apa yang ada di lembaran ini. Dikerjakan mulai sekarang. Ya, terima kasih Ibu saya ucapkan.
tua. Siapa yang pernah berbuat baik kepada kedua orang tua? Contohnya apa? Ayat Ananda Suhaimi. Membantu orang tua ketika diladang. Ya, terima kasih. Kira-kira pertanyaan kedua, kira-kira apa cita-cita kalian untuk membahagiakan orang tua? Ya, Ananda Irawan, apa? Silakan. Menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, yang menghafal Al-Quran adalah salah satu cita-cita yang terbaik. Kita kasih aplaus dulu untuk Ananda Irawan. Ya, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan membahas apa tujuan pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap patuh dan santun kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat yaitu mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah Allah, dan itu kita harus laksanakan. Kita harus tekankan di dalam diri kita bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua sebagai wujud terima kasih kita karena orang tua sudah berkorban demi seorang anak. Ya, terima kasih. Sekarang apa yang kalian lihat di gambar di depan ini? Kira-kira apa? Ya, seorang anak yang menggendong orang tua. Nah, hikmahnya apa di situ kalian lihat? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, ya. Nah, kemudian ada dalil di dalam Al-Quran yang sudah jelas ditekankan oleh Allah di dalam surah Al-Isra tentang dalil berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tadi dari gambar itu kita melihat seorang anak yang berbakti dengan menggendong orang tuanya yang dicontohkan oleh sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Nah, di sini ditekankan dalil ya tentang berbuat baik kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dijelaskan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan salah satu dalil tentang perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sebabnya apa? Kira-kira apa sebabnya kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ada beberapa poin. Kalau kita mau melihat banyak sekali sebab berbuat baik kepada orang tua. Di sini Ibu hanya menyampaikan beberapa poin saja, ya secara garis besarnya saja. Yang pertama yaitu orang tua telah berkorban demi anaknya. Artinya pengorbanan orang tua itu besar. Dari kita lahir, ya dari di dalam perut sampai kita dilahirkan sampai besar dan sampai meninggal itu orang tua sangat kasih sayangnya tidak pernah terputus. Kemudian yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya. Beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya. Artinya orang tua itu ketika seorang anak membutuhkan, maka orang yang paling pertama membantu adalah orang tua. Membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan biaya, maka yang tampil pertama membantu kita adalah orang tua. Nah, kemudian yang berikut adalah seorang anak merupakan belahan jiwa. Harapan seorang ibu, seorang ayah ketika mereka hamil, dia memiliki anak
sehat, ya, yang terutama anak yang soleh dan solehah. Itu harapan dan belahan jiwa seorang ibu dan bapak. Nah, jadi ini poin terbesarnya, beberapa sebab kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah adab kita berbuat baik kepada orang tua. Adab kita, ya, tentunya kita memiliki adab, aturan, akhlak kepada orang tua kita. Ya. Secara garis besarnya yang pertama yaitu tunduk patuh, bersikap santun, ya, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Jadi ketika kita diperintahkan oleh orang tua, baik itu bapak, ibu, terutama perintah yang baik, ya, mestinya itu kita harus mentaatinya. Ya. Jadi segala bentuk perintah yang tidak melanggar syariat Allah, maka wajib seorang anak mentaati perintah orang tua. Kemudian yang kedua, dilarang berkata kasar. Artinya kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita. Ya. Berkata kasar, berbuat kasar itu juga dilarang. Kemudian yang ketiga, berbuat baik apabila orang tua sudah lanjut usia. Nah, ini yang paling kita tekankan. Karena biasanya banyak kejadian yang terjadi ketika seorang ibu atau seorang bapak sudah berusia lanjut, dia akan tidak terurus oleh anak. Ini banyak kejadian, ya. Nah, padahal di dalam agama Islam kita harus wajib memperhatikan orang tua, apalagi apabila dia sudah lanjut usia. Nah, kemudian yang berikutnya kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua karena termasuk dosa besar dan senantiasa mendakwakan orang tua. Nah, jadi kita dilarang berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini merupakan poin-poin yang secara garis besarnya. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu dibukakan 2 pintu surga. Dalam hadis ditegaskan, tidak ada seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua, di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan pintu surga kepadanya. Kemudian yang kedua, keutamaannya yaitu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi ketika kita punya orang tua yang sudah lanjut usia, nah itu lebih utama kita mengurusi kedua orang tua kita daripada kita harus berperang, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya itu dimudahkan rezekinya. Dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Dalam arti setiap hari kita harus mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya. Kemudian yang keempat, ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Murka Allah di dalam murka orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi ia tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya itu tidak diterima. Jadi secara garis besar inilah keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang ibu akan meminta kalian semua untuk membagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama, kedua, ketiga. Silakan diatur posisi mejanya. Menjadi 3 kelompok, maka ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerjanya. Silakan nanti mengerjakan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam LKPD-nya. Sebelum kita mengerjakan apa yang ada di dalam lembaran kerja tersebut,
simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir, hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Dia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya pun telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia sedang berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais Al-Qarni memotong giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Menyimak video tadi, maka silakan mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan perintah yang sudah tertera di dalam lembaran LKPD-nya, dan kalian lihat petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Silakan.
Ibu minta mewakili salah satu di antara kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan dari diskusi tadi. Ibu minta untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kami telah menyaksikan kisah Uwais Al-Qarni. Menurut kami kisah ini sangat menginspirasi kami sebagai anak muda yang insya Allah akan meneladani kisah Uwais Al-Qarni tentang kebaikan akhlaknya terhadap orang tuanya. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang taat beribadah, berbakti kepada orang tuanya. Perilaku Uwais terhadap orang tua merupakan perbuatan yang mulia, di mana Uwais sangat menjunjung dan menghormati orang tua, dan Uwais rela melakukan apa saja untuk membahagiakan orang tua. Pelajaran yang dapat kami ambil dari kisah Uwais adalah yang pertama, pentingnya taat dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, kita sebagai seorang anak mesti ridho terhadap orang tua, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho orang tua. Kita pula jangan berkata kasar, jangan memusuhi dan membenci orang tua, agar kita tidak menjadi orang yang durhaka. Uwais adalah teladan yang baik untuk dicontoh perilakunya terhadap orang tuanya. Sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil kerja kami. Mungkin di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah menguraikan tentang hasil diskusinya. Kami persilakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Saya persilakan untuk Ananda Sulaimin mewakili kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tayangan video tadi. Kami dapat menyimpulkan bahwa sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun bapak. 2. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun bapak. Taat berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 Ananda Nabila untuk mewakili mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
mengenai tayangan video tadi. Yang pertama, pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya karena restu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu. Demikian itulah hasil dari presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Dan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah menampilkan hasil diskusi dari presentasinya tadi. Selanjutnya, mengenai pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah kalian senang? Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan inti dari pembahasan kita tadi. Yang pertama yaitu sebutkan dalil tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang bisa? Ya, Ananda Najmi, silakan. Ridallahi fi ridul walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepada Ananda. Ya, kemudian yang berikutnya sebutkan 3 bentuk kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua menurut pendapat Az-Zahabi. Ya, siapa? Ananda Andi Ganek, silakan. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, sebutkan salah satu hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang bisa? Ya, Ananda Hamila, silakan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Ya, terima kasih Ananda Hamila. Tepuk tangan untuk Ananda. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah kalian senang? Senang. Alhamdulillah. Nah, untuk materi minggu yang akan datang, kita akan masih dalam pembahasan berbakti kepada kedua orang tua, ya, yaitu berbakti kepada guru. Ya, jadi pertemuan kita untuk kedepannya berbakti kepada guru. Nah, berinjak tadi dari pembahasan tugas yang kalian sudah tampilkan di depan presentasinya, maka dari sekian kelompok, 3 kelompok ini ada kelompok yang bagus, yang paling bermutu gitu, ya. Jadi yaitu jatuh kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Jadi kita Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Untuk minggu depan, ya, kita akan membahas tentang materi berbakti kepada guru atau akhlak mahmudah kepada guru. Nah, di rumah nanti kalian buka halaman 30. Di situ ada pekerjaan rumah, ya, PR untuk diselesaikan di rumah, dan minggu depan Ibu harap kalian sudah mengerjakannya. Ya. Jadi